Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokan dengan NIM 522022036. Dan pada kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan hasil final daripada tugas PA5 saya yang bertugaskan untuk merancang bangunan mixed dengan judul Tepas Kosambi. Jadi pada presentasi kali ini terdiri atas beberapa timeline. Yang pertama itu ada background atau pendahuluan, kemudian ada design issues, kemudian ada design analysis, dan terakhir adalah design utilities. Jadi background, site saya terletak di segitiga Mas Kosambi, di daerah Kosambi dan di daerah Kota Bandung secara keseluruhan. Jadi ya first impression daripada melihat site ini adalah betapa tertinggalnya, betapa sepi pengunjungnya, dan kurangnya ada wow faktor yang membuat daerah ini tuh memiliki ciri khas tersendiri gitu dibanding dengan distrik-distrik Bandung yang lain. Dan kalau kita lihat lebih jauh, itu ada beberapa gejala-gejala yang terlihat seperti identity crisis, low visitors, kurang atraktif fasadnya mungkin ya, juga minim pencahayaan dan juga rentan terhadap kemalingan dan masih banyak gejala-gejala lainnya. Kemudian dari situ kita merumuskan bahwa um, ya daerah Kosambi ini membutuhkan space atau tempat yang membuat people stay, yang membuat orang menetap di situ. Dan kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu design issues. Dan dari design issues ini kita lebih berfokus untuk mencari tahu lagi kira-kira apa sih uh, alasan-alasan faktor-faktor yang membuat orang itu bisa betah menetap di suatu tempat. Dan kita melihat ini dari ada tiga faktor gitu. Yang pertama itu adalah it gives, yang kedua adalah it sells, yang ketiga it is it. Jadi it gives adalah bagaimana kita memberikan apa yang orang perlu, apa orang yang minta. It sells adalah bagaimana kita menjualnya dengan baik. It is it adalah bagaimana kita menawarkan keunikan tersendiri yang mungkin jarang ada di tempat-tempat atau daerah-daerah lain gitu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, itu ada beberapa performance requirement daripada faktor-faktor yang tadi. Yang pertama mungkin adalah variety. Ini adalah bagaimana cara kita mengattract sebanyak mungkin orang yang memiliki preferensi serta karakter yang beda-beda. Jadi kalau kita mau attract as many, maka kita harus provide as many. Kemudian adalah attention magnet. Jadi itu adalah bagaimana kita membuat fasad yang mungkin menarik, yang mungkin lebih engaging gitu, sehingga lebih bisa mengattract lebih banyak atensi orang-orang. Kemudian adalah pull in. Jadi itulah bagaimana kita mendesain suatu entrance yang easy dan juga engaging. Ada ambience catalyst, itu bagaimana kita membuat suatu ambience di dalam suatu interiornya mungkin yang lebih berenergi, yang lebih warm gitu, sehingga orang-orang di dalamnya itu lebih betah dan lebih nyaman untuk stay di situ. Selanjutnya adalah order but make it less. Jadi gimana kita mengerti bahwa order itu penting, terutama untuk masalah safety dan juga kemudahan bernavigasi di dalam bangunan. Tapi kita bisa membuat itu less boring dengan menambahkan sedikit uh, variasi sehingga excitement orang di dalam bangunan itu tetap terjaga. Kemudian adalah exterior interior blur, itu bagaimana kita meminimalisir gap atau boundaries antara eksterior dan interior. Kemudian yang terakhir adalah unik, dimana kita memastikan bahwa unik itu bukan sekedar fasad doang, bukan sekedar tampak doang, tapi bagaimana isinya juga unik gitu, sehingga kita bisa menawarkan fasilitas yang mungkin cenderung unik, cenderung nggak ada di daerah-daerah lain atau di bangunan-bangunan lain di kota Bandung. Oke, selanjutnya adalah bab desain analisis. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, segitiga Mas Kesambi itu cukup strategis secara posisi. Dia menghadap ke tiga jalan, ada jalan Gudang Utara, itu jalan sekunder dengan lebar lebih kurang 4 sampai 6 meter, yang di sepanjangnya itu banyak terdiri atas gerai-gerai, toko-toko, dan juga bengkel. Untuk Ahmad Yani juga lebih kurang sama, namun dia primer sehingga lebarnya 8 sampai 10 meter. Namun untuk gandapura yang terkhususnya itu dengan sekunder 4 sampai 6 meter, itu di sepanjangnya banyak rumah-rumah, banyak pemukiman, settlement gitu. Sehingga perbedaan jenis ini perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah settlement versus shop. Jadi shop itu cenderung mereka terhadap keramaian gitu, terhadap adanya keramaian orang-orang, mereka cenderung menerima, mereka cenderung positif. Kenapa? Karena secara bisnis bagi mereka ini menguntungkan, karena dengan adanya orang-orang yang banyak, mereka lebih mudah untuk mempromosikan bisnis mereka gitu. Namun kalau orangnya sedikit, ya semakin dikit juga orang yang bisa dipromosikan gitu. Sementara untuk settlements, mereka butuh privacy, mereka anti banget dengan yang namanya keributan, sehingga kita harus bisa memastikan bagaimana bangunan kita itu terbuka terhadap workshop dan shop ini, namun secara bersamaan kita menjaga barrier, kita menjaga keheningan dan juga privacy yang dibutuhkan oleh orang-orang di settlement ini. Kemudian untuk selanjutnya itu masalah traffic, dan ini berkaitan dengan lebar jalan.
Jadi gimana kita memastikan bahwa keberadaan bangunan kita itu nggak malah memperburuk trafik yang ada di baik itu Jalan Ahmad Yani maupun Jalan Gandapura dan juga Jalan Gudang Utara gitu. Kemudian inilah yang kami propose desainnya. Jadi bisa terlihat bagaimana bangunannya itu mepet sempadan, itu lagi-lagi untuk meminimalisir adanya aktivitas sosial ekonomi di luar sehingga budaya-budaya PKL, ngetem dan segala macam itu lebih tersave, lebih termitigasi. Dan bisa terlihat juga bagaimana ada courtyard yang merupakan kami ingin menerapkan fasilitas-fasilitas sosial, kegiatan sosial ekonominya itu ada di tengah-tengah, ada di dalam si bangunan, bukan di luarnya. Kemudian ini adalah bagaimana bangunannya bertemu dengan kota. Bisa terlihat bagaimana di sisi timur dan sisi barat itu ada West dan East Garden yang merupakan ruang terbuka hijau yang memang udah ada di situ. Jadi kita merespon dengan meletakkan entrance yang blur tadi antara eksterior dan interior di West dan East Garden gitu. Sehingga ini bisa banget dipakai buat aktivitas sosial ekonomi, dan mau kita merespon dengan menciptakan ada food court di daerah situ sehingga ya kita meramaikan West dan East Garden itu. Kemudian untuk zoning itu ada horizontal dan juga ada vertikal. Dan horizontal bisa terlihat bagaimana si bangunannya itu secara fungsi per horizontalnya itu cenderung nggak terlalu banyak segmen-segmen. Jadi misalnya satu lantai itu entertainment dan komersial ya lebih kurang itu aja gitu, nggak ada segmentasi yang jelas gitu. Kecuali adanya peralihan fungsi back of the house pada sisi Jalan Gandapura lagi-lagi, karena menurut kami back of the house itu cenderung menggenerasi suara yang jauh lebih sedikit dibanding aktivitas publik pada umumnya, sehingga kita memutuskan untuk menaruh back of the house di sisi Gandapura agar meminimalisir adanya polusi suara untuk orang-orang yang membutuhkan privacy tersebut. Untuk vertical zoning dari makin ke bawah itu makin ke commercial dan service, makin ke atas itu makin ke entertainment dan juga produktivitas. Selanjutnya bisa dilihat ya, mungkin kalau udah melihat dari grafik-grafik tadi telah jelas bagaimana bangunan kami itu cenderung bulky, cenderung terlalu simple, polos itu aja. Nah itu juga ada alasannya. Dan mungkin kita bisa bahas satu-satu gitu. Ada why so simple, why so bulky, dan juga boring facade. Mungkin untuk why so simple dan why so bulky, hal ini dikarenakan kami ingin memperbesar kapasitas daripada si bangunannya. Karena menurut kami dengan luas lahan 10,5 meter persegi itu masih cenderung cukup sedikit. Mungkin nggak sedikit, tapi kalau kita bandingkan dengan mall-mall kayak Pascal, kayak TSM gitu yang jauh lebih luas dan pastinya fasilitasnya lebih banyak gitu. Jadi untuk kita bisa berkompetisi ya kita juga harus bisa menawarkan fasilitas yang juga beragam dan banyak banyak juga. Itu lagi-lagi ke performance requirement rating tadi. Dan kalau kita bikin banyak meshing yang aneh-aneh gitu kan ya, itu sebenarnya bagus secara fasad, namun ditakutkan itu menjadi kurang efisien gitu, karena pastinya di antara meshing-meshing yang terpisah-pisah itu bakal ada sirkulasi penghubungnya, dan pasti di situ bakal kurang efisien gitu untuk bisa menempatkan coupling retail ini gitu, sehingga kami memutuskan untuk membuatnya cenderung flat gitu aja. Dan dengan itu kami bisa memaksimalkan jumlah kapasitas fungsi fasilitas apapun yang ada di dalam bangunan itu nanti. Namun juga kami secara bersamaan kami membuat space yang lebih lega sehingga lebih fleksibel untuk menempatkannya dan lebih efisien lah secara keseluruhan. Kemudian untuk boring facade, kalau menurut kami justru dengan plan kayak gitu, dengan pengertian terhadap bagaimana sifat-sifat bangunan di sekitarnya yang cenderung mungkin lebih kecil dan lebih banyak ornamen, justru dengan kami bikin plan polos kayak gitu, itulah yang dimaksud dengan dimana kita membuat komen yang kedua tadi gitu. Gimana kita membuat captivating facade gitu. Gimana kita bisa membuat mungkin simple ya, oke simple, tapi itu beda dibanding dengan yang lain gitu, sehingga attention orang tertuju pada situ dan tujuan kita tercapai gitu. Gimana kita bisa men-sell bangunan kita dengan baik. Kita lanjut, itu ada terlihat bagaimana sirkulasi interiornya yang penuh dengan ambience yang warm dan juga high energy. Lagi-lagi itu merupakan performance requirement yang sebelumnya sudah sempat dibahas gitu ya. Itu untuk interior circulation. Kemudian ini adalah untuk fungsi komersial, dan bisa terlihat itu bagaimana kita membuat ada void gitu ya di antara satu lantai dan lantai yang lain gitu. Jadi nggak plain gitu, nggak semuanya tuh ada sirkulasi, ada koridor, dan ada retail. Kadang ada beberapa spot yang kami bikin variasi, yang kami bikin memang ada keunikan elemen unik yang tersendiri gitu. Lagi-lagi itu performance requirement yang order but make it less gitu kan ya. Jadi iya, karena kita mengkorbankan bentuk fasad luar yang enggak terlalu aneh-aneh, sehingga kita mendapatkan space yang lega di dalamnya, sehingga lebih fleksibel untuk kita atur mau gimana aja sih kira-kira desain daripada interiornya gitu, termasuk dengan adanya tangga itu ya.
Selanjutnya itu adalah produktivitas. Bisa terlihat ini ada library dan juga ada exhibition space. Dan lagi-lagi terlihat ya dimana library-nya itu 2 lantai split level dan juga ada amphitheater besar gitu. Kemudian juga ada exhibition space seperti yang udah terlihat di video. Kemudian adalah entertainment. Ini adalah fungsi digital museum. Jadi menurut kami digital art museum itu masih cenderung cukup jarang ya ada di Bandung, sehingga menurut kami ini bisa menjadi fasilitas yang cukup unik dan bisa cukup terjual, terutama kalangan Gen Z dan kalangan penduduk produktif di Kota Bandung. Dan itu juga terlihat bagaimana ada rooftop garden di gambar yang paling bawah kanan. Oke, maka selanjutnya itu adalah utilitas dari bangunannya. Bisa terlihat bahwa bangunan ini lebih kurang ada 3 core, ada west, east, dan north core. West core itu lebih kurang sama kayak east core, yaitu fungsi-fungsi basah. Jadi ada backwater, greywater, freshwater, rainwater. Kemudian untuk north core itu fungsi-fungsi yang lebih kering seperti HVAC, electricity, dan telekomunikasi. Jadi itu untuk core-core-nya. Dan jika ingin melihat lebih detail, bisa diklik di link berikut ini. Dengan begitu, sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas pengertiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.